Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Azizatul Aulia dengan NIM 13016250042. Yang terhormat Ibu Leni Dianti Hairoman selaku dosen pengampu Kalkulus Integral Pendidikan Matematika B Angkatan 2025. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan asal-usul rumus luas permukaan benda putar. Nah, diketahui bahwa rumus luas permukaan benda putar yakni L integral dari A sampai B 2pi fx akar dari 1 plus f aksen x dikuadratkan dx. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa rumus panjang busur yang telah dijelaskan oleh Bu Leni yakni S integral dari A sampai B akar 1 ditambah dy per dx dikuadratkan dx. Nah, kita misalkan ada suatu grafik gitu ya di diagram kartesius, yakni kurva y sama dengan fx. Nah, kita ketahui gambarnya seperti ini, dia melengkung ke atas, x-nya dari A sampai B, untuk sumbu y-nya dari C sampai D. Nah, untuk grafik ini diputar dengan sumbu putar sumbu x. Bagaimana hasil perputarannya? Hasil perputarannya adalah seperti ini di gambar sebelah sini. Karena sumbu putarnya sumbu x, jadi dia ke bawah seperti trompet gitu ya bentuknya. Lalu kita akan mencari luas permukaannya. Nah, saya mengambil di sini satu potongan slice kecil dari benda putarnya, didapati bentuknya seperti pita ya, seperti pita. Lalu di sini jika kita rotasikan, bentuknya seperti ini, ada R1 dan R2. Nah, ini disebut frustrum. Apa itu frustrum? Frustrum adalah ketika sebuah kerucut tetapi dipotong bagian atasnya, jadi seperti ini kurang lebih bentuknya gitu ya. Nah, untuk rumus frustrum atau luas limut frustrum yakni 2pi R1 ditambah R2 dibagi 2 dikali L atau lebarnya. Nah, karena di sini ada R1 atau R2, kita ketahui bahwa luasnya adalah 2pi dari atau keliling rata-rata dari lingkaran atas dan bawah dibagi 2 berarti rata-rata ya. Lalu dikali lebarnya. Nah, kalau kita lihat kan bentuknya seperti frustrum kerucut ya. Nah, kita melakukan pendekatan melalui rumus luas permukaan selimut tabung. Karena kita ambil di sini yang tadinya 2pi R1 plus R2 jadi 2pi R saja. Lalu 2pi R dikali T atau lebar. Jadi di sini menjadi tinggi ya. Tingginya di sini kalau kita lihat di pitanya, ini merupakan garis yang atas. Ini merupakan panjang busur yang kita telah ketahui sebelumnya rumusnya. Nah, kita ketahui panjang busurnya adalah rumus S ini. Kita masukkan luas satu pita tipis sama dengan 2pi dikali R. R itu apa? R itu adalah ini, YI, jarak dari sumbu putar ke YI gitu ya. Karena di sini sumbu Y bukan sumbu X. Lalu kita masukkan di sini YI delta S. Apa sih delta S itu? Ini. Delta S adalah jarak panjang busur yang terdapat di potongan yang kita ambil tadi. Lalu kita ketahui R jarak dari sumbu putar ke kurva seperti yang tadi kita ketahui. Lalu tingginya adalah panjang potongan kurva atau ds. Nah, ini kita menggunakan rumus dari total seluruh pita. Jadi ini
Kalau dipotong-potong terus akan menjadi pita yang sangat banyak. Nah, delta S-nya ini mendekati 0. Lalu N-nya atau jumlah potongnya itu mendekati tahingga. Nah, kita tahu bahwa rumus Riemann teori atau jumlah seluruh N, limit N mendekati tahingga, N ketika IXI sampai dengan N, GXI, delta XI itu mendekati integralnya, nilainya. Jadi bisa kita ubah menjadi integral A sampai B GX DX. Itu ya. Maka di sini kita jadikan integral. Integral ketika X A sampai XB 2pi Y, karena di sini adalah Y, jadi kita tulis di sini Y ds. Oke. Kita ketahui Y itu merupakan fx, karena di sini kita integralnya terhadap nilai x. Lalu kita ubah di sini ketika x a, integral xa sampai dengan xb 2pi fx 1 ditambah. Nah, kita ketahui di sini f aksen x sama dengan dy per dx. Lalu kita masukkan nih rumus yang S tadi ya, dy per dx kuadrat dx. Nah, dy per dx ini karena kita menurunkan terhadap x, kita bisa ubah jadi f aksen x atau turunan dari fx-nya tersebut, jadi f aksen x gitu ya. Ini yang diketahui jika yang diketahui adalah fx-nya, y sama dengan fx. Bagaimana jika yang diketahui adalah x sama dengan gy gitu ya. Kita ubah saja untuk nilai ininya. Tadi fx tetap jadi y, jadi L atau luas permukaan benda putar dari fungsi x sama dengan gy adalah integral dari c sampai d. Kenapa dari c sampai d? Karena di sini terhadap sumbung y, c sampai d. C sampai d 2pi y, nggak usah diubah ke fx karena ini terhadap turunan terhadap y, dy gitu ya, integral terhadap y. Akar dari 1 ditambah dx per dy dikuadratkan. Tadi kan dy per dx, sekarang dibalik jadi dx per dy kuadrat. Jadi kita ketahui bahwa ini adalah asal-usul dari rumus luas permukaan benda putar. Jadi intinya adalah luas total seluruh luas permukaan benda putar ialah jumlah seluruh pita. Ketika kita slice semakin banyak, maka delta S-nya atau jarak S semakin mendekati 0 dan N-nya itu semakin mendekati tahingga. Kita bisa gunakan rumus pendekatan Riemann teori gitu ya, jadi diubah menjadi integral. Dan ketika diolah, jadilah rumus akhirnya, yakni kita ketahui di awal L integral A sampai B 2pi fx dikali akar 1 ditambah f aksen kuadrat dikuadratkan dx. Seperti itu. Setelah ini kita akan membahas satu contoh soal beserta kunci jawabannya. Nah, kita sampai ke pembahasan soal. Di sini saya memiliki contoh soal. Tentukan luas permukaan benda yang terbentuk jika kurva y sama dengan akar x dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu x. Nah, di sini kita ketahui fx atau y-nya adalah akar x. Lalu kita ketahui A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 4. Nah, ini bisa diubah menjadi x pangkat setengah. Nah, di sini ada grafiknya. Kalian bisa membuktikannya dengan GeoGebra. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Lanjut, kita menyesuaikan dengan rumus 2pi fx kita sudah punya. Yang belum kita punya adalah f aksen x. Kita cari f aksen x di sini. F aksen x min setengah. Kenapa? Karena kan setengah dikurang 1 ya. Ya, terus ini pangkatnya maju ke depan, jadi setengah x pangkat min setengah, karena kalau turunan itu pangkatnya dikurang. Nah, ini bisa kita x pangkat min setengahnya kita pindahkan ke bawah menjadi 1/2 akar x tuh. Nah,
Lalu di sini di rumus adalah f aksen dikuadratkan. Jadi untuk hasil yang tadi 1/2 akar X itu kita kuadratkan. Kita kuadratkan menjadi 1/4 akar X karena 2 kuadrat adalah 4, akar X dikuadratkan ialah X gitu. Jadi 1/4 X. Nah, ini baru kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya adalah L 0 sampai 4 karena A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 4, 0 sama 0 hingga 4, integral 0 hingga 4, 2pi akar X akar 1 ditambah 1/4X dx. Nah di sini kita samakan penyebutnya untuk 1 plus 1/4X. Kita samakan penyebutnya 4X, jadi akar 4X plus 1/4X dx. Lalu di sini kita masukkan, karena ini akar diakali akar, jadi akar X bisa disatukan dengan akar yang di sebelah kanan. Lalu ini bisa dicoret X dengan 4/X, jadi sisa 4X plus 1/4. Lalu di sini akar dari 1/4 bisa kita keluarkan menjadi 1/2 atau per 2. Jadi L-nya 2pi 0 sampai 4 akar 4X plus 1/2. Nah, setengahnya ini bisa kita maju ke sebelum integral. Nah, ini juga 2pi-nya kita pindahkan ke depan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki variabel X di dalamnya. Jadi bisa dikeluarkan dari integral gitu ya, seperti sifat integral yang sudah kita ketahui. Dibagi menjadi hasilnya 1, lalu ini pi integral 0 sampai 4 akar 4X plus 1. Nah, di sini diintegralkan menggunakan rumus yang UDU yang telah kita pelajari sebelumnya di kelas kalkulus integral. Nah, kita dapati pi dikali 1/4 dikali 2/3 4x plus 1 pangkat 3/2 dengan batas atas 4 dan batas bawahnya 0. Ini bisa kita bagi 2 dengan 4, sisa 2 di bawah. Jadi pi dikali 1/6. Jadi di sini pi 1/6 17. Ketika disubstitusi ya, 4x untuk x-nya 0, ini hasilnya 1 pangkat 3/2. Untuk yang ini 17 pangkat 3/2, ini difaktorkan, pi-nya keluar gitu ya, ini tidak dikali ke dalam. Nah, jika kita menggunakan kalkulator, hasil dari ini ialah kurang lebih sebesar 36,18 luas permukaan benda putar. Jadi dari soal ini dengan fungsi Y sama dengan akar X, kita bisa ketahui bahwa luas permukaan benda putarnya itu ialah 36,18. Mungkin cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.